Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui salah satu bentuk ekspansi perusahaan adalah restrukturisasi, seperti merger. Kali ini kita akan sharing bagaimana hak dan kepentingan pekerja sebagai bagian penting dari perusahaan terlindungi ketika ada aksi korporasi tersebut. Penggabungan atau merger tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah, yang menyebutkan perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan karyawan atau pekerja perusahaan. Pekerja juga sebagai pihak yang berkepentingan berhak untuk memperoleh rancangan penggabungan dan pengambil alihan. Bahkan ringkasan rancangan tersebut harus diumumkan agar pihak yang berkepentingan termasuk pekerja berkesempatan menyatakan keberatannya sebelum keputusan mengenai penggabungan dan pengambil alihan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Sementara itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah, dan dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa hubungan kerja tidak berakhir karena penggabungan. Untuk perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB, harus dilihat apakah dalam PKB tersebut ada aturan terkait dengan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Mengapa? Karena PKB akan menjadi kunci memegang peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan pekerja ketika terjadi aksi penggabungan atau merger. Mungkin ada pertanyaan, jika dua perusahaan keduanya telah memiliki PKB, kemudian dua perusahaan tersebut melakukan merger atau penggabungan dengan alasan efisiensi, perusahaan akan menggunakan PKB yang lebih menguntungkan untuk perusahaan, atau dengan kata lain, PKB yang digunakan oleh perusahaan adalah PKB yang nilai biayanya lebih kecil. Pertanyaannya adalah, mungkin tidak perusahaan melakukan hal tersebut? Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur jika terjadi perubahan dalam kepemilikan perusahaan, PKB akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKB tersebut. Sedangkan dalam hal terjadi merger atau penggabungan, di mana perusahaan-perusahaan yang mengalami penggabungan tersebut telah memiliki PKB, maka PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan bagi pekerja. Sekali lagi, PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan bagi pekerja. Dari Undang-Undang PT, Undang-Undang Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan dan Pengambil Alihan, sangat jelas kepentingan dan hak pekerja harus dilindungi. PKB menjadi dasar untuk melindungi hak dan kepentingan tersebut. Sebagai serikat, saya mengingatkan betapa pentingnya menjaga soliditas untuk mempertahankan PKB yang berpihak kepada pekerja. Sekali lagi, mempertahankan PKB yang berpihak kepada pekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPJ ICT bersatu, sejahtera.